ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu bersama, mengkaji bersama kitab Rawdatul Anwar fi sirati an-nabiyil mukhtar, kitab tentang sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tiga poin tema. Yang pertama adalah perjalanan hidup Nabi sebelum diutus menjadi Rasul. Kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul. Kemudian yang kedua yaitu masa kenabian, an-nubuwah wa da'wah, dan dakwah. Ini masa kenabian dan masa dakwah. Kemudian yang ketiga yaitu bidayatun nubuwati wa nuzulul wahyi. Ya. Pertama, turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan membangun Ka'bah. Waktu itu Rasulullah SAW juga ikut membangun Ka'bah. Kemudian juga menaruh ketika ada sengketa ataupun permasalahan di antara orang-orang kafir Quraisy, siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang dimintai menjadi orang penengah di antara mereka. Nah, sekarang kita membahas tentang siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah. Kisah perjalanan hidup Nabi SAW sebelum diutus menjadi seorang Rasul. Kalau kita melihat dari sisi perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul, beliau terkenal dengan sifat-sifat baik dan jauh dari sifat-sifat buruk. Oleh karenanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Anwar beliau mengatakan imtaza bis sidqi. Beliau ini terkenal dengan kejujurannya, tidak pernah bohong, jujur orangnya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun
mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tahu kalau Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah beliau naik Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Sobaha, selamat pagi wahai orang-orang Quraisy." Faqalu, mereka pun ketika mendengar suara Rasulullah SAW yang lantang memanggil orang-orang Quraisy, beliau berada di atas Bukit Sofa, maka mereka pun bertanya, "Man hadza?" Siapa ini? Akhirnya mereka pun berkumpul mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safhi hadal jabal akuntum musaddiqiyya?" Andai kata, bagaimana menurut pendapatmu, kata Rasulullah. Ara'aitum, bagaimana menurut pendapatmu? Andai kata aku mengabarkan kepada kalian bahwasannya ada seekor kuda yang akan keluar dari kaki gunung ini, apakah kalian mempercayaiku, percaya dengan apa yang aku sampaikan? Kemudian mereka pun menjawab, "Ma jarrabna 'alaika kadiban." Aku tidak pernah mendapati engkau itu berbohong. Artinya orang-orang Quraisy mengakui kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai andai kata Rasulullah mengabarkan akan ada seekor kuda keluar dari kaki gunung, itu pun mereka percaya. Aku tidak pernah mendapati engkau berbohong, sama sekali tidak pernah. Nah, ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fa inni nadhirun lakum baina adzabin syadid." Sesungguhnya aku adalah orang yang datang memberi peringatan kepada kalian baina adzabi syadid, yaitu antara sebelum datang azab yang pedih, yaitu yaumul qiyamah nanti. Nah, di sini menunjukkan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy mereka pun percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak pernah berbohong. Kemudian sifat-sifat baik Rasulullah yang lainnya apa? Di samping jujur dan tidak pernah berbohong, beliau itu orangnya amanah. Ya. Beliau orangnya bisa dipercaya. Wal muru'ah, dan beliau menjaga kehormatan dirinya, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan harga dirinya itu jatuh. Wasyaja'ah, dan juga beliau itu pemberani. Wal adl, dan juga berbuat adil orangnya. Wal hikmah, dan bijaksana. Wazuhud, dan orangnya zuhud terhadap dunia. Wal qanaah, dan beliau memiliki sifat qanaah, nerima terhadap apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki. Wal hilm, dan orangnya juga bijaksana, artinya beliau bisa menahan amarahnya, mengolah emosinya. Wasober, dan sabar. Wasyukur, dan orangnya bersyukur. Wal haya, dan beliau itu memiliki rasa malu. Ternyata rasa malu niku sifat terpuji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Nek awakmu ora isin, wis lakono apa wae sing kok karepe. Dados kunci niki saya niku nggadahi sifat isin. Nek tiyang boten gada sifat isin, niku pun napa mawon dilakoni, sing boten saya niku dilampahi. Rasulullah SAW beliau adalah orang yang memiliki sifat malu. Kemudian wattawadhu'u, dan juga memiliki sifat
tawadhu. Tawadhu niku rendah hati, lawan daripada sombong. Kalau sombong niku batarul haq, menolak kebenaran. Terus Kanjeng Nabi, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Terkadang di antara kita ada yang bisa melakukan yang pertama. Apa itu? Tidak menolak kebenaran, menerima kebenaran. Boten batarul haq, tidak menolak kebenaran, tapi terjatuh pada yang kedua. Napa? Ghamtun nas, ngeremehkan orang lain. Nah, niki kalau seseorang itu ingin memiliki sifat tawadhu, rendah hati, niku pertama ketika mendapatkan kebenaran dari siapapun, dia terima kebenaran tersebut. Kemudian juga tidak meremehkan orang lain. Siapapun dia, tidak meremehkan orang lain. Nah, temriki empun ngantos kita itu memiliki sifat nopo takabur ataupun kiber itu tadi. Kiber nggih punika batarul haq, terus Kanjeng Nabi menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sedangkan Rasulullah beliau tidak. Beliau memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Kemudian disebutkan bahwasannya beliau itu memiliki sifat ngayomi. Niki. Ngayomi anak-anak yatim, kemudian janda-janda miskin. Beliau ini sikapnya luar biasa, sifatnya bagus. Kemudian beliau juga memiliki sifat penyambung tali silaturahim. Niki. Beliau menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudaranya, familinya, sampai pun dengan yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh beliau. Itu pun beliau mengingatkan saja, mendakwai saja. Kemudian juga beliau menyambung tali silaturahim. Fa inni sa'abulluha bibalaliha, katanya. Kata Rasulullah, saya akan mengairi nopo tali tersebut, dibasahi terus, yaitu disambung terus tali silaturahim itu. Ini Rasulullah SAW sifatnya luar biasa. Nah, seseorang niku tidak dikatakan sebagai penyambung tali silaturahim kalau dia itu ketika dikunjungi, disambung, baru kemudian mau menyambung. Tapi disebut sebagai orang yang penyambung tali silaturahim, gini wow. Dia meskipun diputus oleh rahimnya, oleh saudaranya, dia tetap menyambung. Ini yang sebenar-benarnya orang yang penyambung tali silaturahim. Kemudian suka membantu orang fakir miskin. Niki beliau. Kemudian menjamu tamu, wa taqrid dhaifa, terus Khadijah binti Khuwailid. Beliau ketika Rasulullah SAW dalam keadaan khawatir, takut, maka Khadijah mengatakan, sesungguhnya kamu itu orang baik. Kamu itu orang yang menjamu tamu, orang yang membantu orang-orang yang lemah, fakir miskin, membantu orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Nah, niki sifat-sifatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datang wahyu kepada beliau. Memang orangnya itu sifatnya sae. Kemudian juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati beliau tidak suka dengan kesyirikan, tidak suka dengan menyembah kepada berhala, boten seneng. Tidak suka juga dengan khurafat. Kemudian tidak suka juga dengan perbuatan keji, perbuatan mungkar, niku mboten suka. Perbuatan yang tidak baik beliau tidak suka.
ternyata niku saking bimbingane Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah niki menunjukkan kemaksuman beliau, bahwasanya beliau itu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pernah waktu niku pamannya Rasulullah inggih punika Abbas radhiyallahu taala anhu, di saat membangun Ka'bah, Kanjeng Nabi niki waktu niku masih umur muda belia. Pamannya yaitu Abbas mengatakan kepada Rasulullah, mengajak Rasulullah untuk bersama-sama ikut kerja bakti. Nopo? Betulin Ka'bah. Kanjeng Nabi kali pamanne Abbas niki ngangkati nopo? Batu. Batu untuk betulin Ka'bah. Nah, pamannya mengatakan kepada beliau, ij'al izaraka ala raqabatika. Jadikan sarungmu itu tidak usah dipakai di bawah, tapi dipakai di kalungkan. Supaya apa? Yaqika minal hijarah, supaya pundakmu itu tidak tergores oleh batu-batu yang kamu angkat itu. Nggih, keranten waktu riyen niku kan nggih pakaian niku nggih minim lah cara ngoten. Nah, sarungnya itu disuruh kengken naruh dikalungkan ngeten. Nggih, kalungaken sehingga auratnya terbuka. Ketika dilakukan hal tersebut oleh Rasulullah SAW, fakharra 'alal ard, langsung Kanjeng Nabi niku tersungkur geblak pingsan, wa tamahat ainahu ila sama, dan dalam keadaan tidak sadar kemudian kedua matanya Rasulullah melihat ke atas langit. Summa afaqa, kemudian Kanjeng Nabi SAW bangun, beliau mengatakan izari izari, mana sarungku, mana sarungku. Fashudda alaihi izaruhu. Kemudian ini surahul hadis ada yang mengatakan ada malaikat yang memakaikan sarung tersebut pada Rasulullah SAW untuk menutup auratnya. Ada yang mengatakan Rasulullah sendiri yang menutupi auratnya dengan sarungnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Nggih, maksum niku wau. Bahkan dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau ingin melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh anak-anak masih muda belia waktu itu. Beliau mengatakan, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyati yahumuna bihi minal ghina." Nah, beliau, aku tidak pernah menginginkan pengen mendengarkan musik-musik seperti halnya orang-orang pada zaman jahiliyah dulu, kecuali pada 2 malam, kata Rasulullah. Terbesit dalam hatinya ingin tahu, ingin mendengarkan musik seperti apa waktu itu. Nah, ternyata 2 malam itu Allah Subhanahu wa taala jaga. Kiltahuma asomani Allah. Allah jaga aku. Pertama, waktu malam yang pertama, qultu li ba'di fityani Makkah, aku mengatakan kepada anak-anak muda kota Mekah, kata beliau. Waktu itu kami sedang mengembala kambing. Saya sampaikan kepada temanku, kata Rasulullah, absir li ghanami, awasi ya kambing-kambingku. Kambing-kambing bukan milik Rasulullah, tapi kambing-kambing yang memang dipasrahkan kepada Rasulullah SAW untuk digembalakan. Hatta adkhula Makkah, ya, awasi sampai nanti di waktu tenggelam matahari di awal malam saya
pulang masuk ke Mekah. Kemudian aku begadang di kota Mekah seperti hanya begadangnya anak-anak muda di kota Mekah. Kemudian temannya mengatakan, "Bala, ya, saya jaga kambingnya." Akhirnya fadakhaltu Mekah, kata Rasulullah, aku pun masuk Mekah. Idza jitu awwala darin min duri Makkah. Ketika aku masuk kota Mekah, saya menemui suatu perkampungan. Di kota Mekah itu sami'tu azafan. Aku pun mendengar suara musik. Faqultu ma hadza? Apa ini? Faqila, maka ada yang menjawab, ada yang mengatakan dari penduduk Mekah tersebut, tazawwaja fulan fulanatan. Ada pernikahan si fulan, nikah dengan si fulanah. Fajalastu, kemudian aku duduk ingin mendengarkan musik itu. Fadharaballahu ta'ala ala udhuni. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menutup telingaku sehingga aku tidak terdengar apa-apa, bahkan aku tertidur. Fawallahi, demi Allah, ma'aiqadhani illa massus syams. Tidak ada yang membangunkan aku kecuali panas terik matahari. Subhanallah. Allah jaga beliau dari mendengarkan musik. Subhanallah. Kemudian faraja'tu ila sahibi. Akhirnya pun aku balik menemui temanku yang ada di Badiah, di perkampungan, di gurun, mengembala. Faqala, dia pun bertanya kepadaku, ma fa'alta, apa yang kamu lakukan? Qultu, aku pun menjawab, ma fa'altu syai'an, aku tidak melakukan apapun. Katanya, ma fa'altu syai'an. Tidak bisa, ternyata beliau ingin begadang, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan beliau itu tertidur. Summa akhbartuhu billadzi ra'aitu. Akhirnya aku pun sampaikan apa yang terjadi di waktu malam itu. Summa qultu lahu lailatan ukhra. Di malam berikutnya beliau pun menyampaikan ke temannya, pengen nyoba lagi. Malam yang kedua, jaga ya kambingku, saya tak pergi ke Mekah. Kemudian ternyata ketika masuk kota Mekah, begitu juga di perkampungan yang lain ada pernikahan pula. Kemudian beliau pun duduk ingin mendengarkan musik yang ditabuh waktu pernikahan itu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menutup kedua telinganya dan beliau pun tertidur sampai pagi. Dan tidak ada yang membangunkan beliau kecuali panas terik matahari. Akhirnya beliau pun menemui temannya lagi dan mengabarkan seperti apa yang beliau kabarkan di malam pertama. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Rasulnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian Al-Imamul Hakim beliau mengatakan hadisun sahih ala syarti Muslim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis tersebut hadis sahih ya ala syarti Muslim, dan Imam Adz-Dzahabi pun mengatakan hadis tersebut hadis sahih. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini keadaan Rasulullah sebelum Allah mengutus beliau menjadi seorang Rasul. Jadi betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pun tidak pernah menghadiri perayaan hari raya orang-orang kafir Quraisy. Penyembahan terhadap berhala tidak pernah menghadirinya. Tidak pernah makan sembelihan yang disuguhkan untuk berhala ataupun atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga tidak pernah minum khamr. Nggih, waktu niku kan waktu zaman jahiliyah niku khamr niku tersebar nggih.
Sudah biasa, sudah seperti halnya ketika ada acara dan sebagainya, khamr niku sudah menjadi minuman bagi mereka. Tapi ternyata Rasulullah SAW boten nate minum khamr sama sekali. Dijaga kalian Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hatinya tidak senang untuk minum arak tersebut. Kemudian juga dijaga oleh Allah dari berbuat zina. Kemudian juga tidak pernah menghadiri tempat-tempat untuk permainan judi dan sebagainya. Rasulullah tidak pernah. Meskipun beliau juga hidup bermasyarakat. Beliau juga serawung, bergaul dengan masyarakat. Bukan berarti beliau tidak bergaul dengan masyarakat, tidak hidup bermasyarakat, boten. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bermasyarakat juga. Tapi beliau tidak hanyut, tidak larut, tidak ikut-ikutan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup bermasyarakat itu penting, serawung niku nggih penting. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam riyen niku nggih serawung kali tiyang, kali tanggane, kali masyarakate niku serawung. Nggih. Tapi beliau dalam hal-hal yang memang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mungkar beliau tidak ikut. Tapi saya komunikasi ini dengan masyarakat niku nggih saya. Oleh karenanya ini bisa jadi contoh bagi kita. Keranten dakwah ngajak kepada kesaenan niku kalau seseorang itu tidak bisa komunikasi dengan baik, nggih serawung dengan baik, bermasyarakat dengan baik, niki nggih boten saged, tidak bisa berjalan dakwah tersebut. Bahkan orang melihatnya ini eksklusif. Ini orangnya tertutup. Tapi kalau orang itu komunikasinya sae, sopan santune nggih sae, tegur sapane nggih luar biasa sae, nggih to, akhlake nggih sae tenggene masyarakat, maka temriki orang juga akan memaklumi ketika dia ada uzur ataupun tidak mengikuti acara-acara yang mungkin dilihat hal itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya Rasulullah SAW sendiri tidak mengikuti acara-acara yang memang itu ada kemungkaran di situ. Namun mereka tahu betul Rasulullah orangnya jujur. Kemudian temriki disebutakan ma'anna kana sallallahu alaihi wasallam yukhalitu qaumahu wa ya'ishu ma'ahum wa yusyarikuhum fi sairi umurihimul adiyah al mubahah. Bersama mereka bangun Ka'bah nggih bersama masyarakat. Orang-orang jahiliyah nggih nderek, kerja bakti nggih nderek. Tapi ketika penyembahan berhala dan sebagainya, beliau mboten nderek. Nah, ini adalah akhlak Rasulullah SAW sebelum Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Kemudian poin ingkang nomor kali inggih punika disukani judul kali Syekh Mubarakfuri An-Nubuwwatu wad Da'wah. Inggih punika kenabian dan masa dakwah. Nah, ketika Rasulullah SAW beliau melihat semakin hari semakin kemerosotan akhlak, kemerosotan akidah dari masyarakat sekitar beliau ternyata bertambah hari bertambah parah. Rasulullah SAW pun bertambah umur dan beliau pun berpikir bagaimana caranya agar supaya mereka ini bisa menjadi baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau gelisah melihat hal tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadisnya, wa innallaha nadhara ila ahlil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat penduduk bumi pada waktu itu, pada masa jahiliyah, famaqatahum, Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka. Arabahum wa ajamahum.
baik itu orang Arab ataupun orang non-Arab. Allah Subhanahu wa taala murka karena perilakunya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada aturan pun dilanggar. Agama-agama samawi yang dulu itu sudah mengalami perubahan. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya beberapa gelintir orang saja yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama sebelumnya, entah agama Nasrani ataupun agama Yahudi, tapi betul-betul mengikuti ajaran kitab yang dulu sebelum ada penyelewengan. Oleh karenanya di sini kita lihat bahwasanya keadaan orang-orang zaman jahiliyah seperti itu keadaannya. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka kecuali terhadap sebagian orang dari ahlul kitab yang masih berpegang teguh terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Nah, di sini beliau berpikir bagaimana caranya. Akhirnya beliau pun memutuskan untuk menyendiri ataupun kholwat. Kholwatnya ten pundi? Kalau di rumah boten, tidak di rumah, karena di rumah ada istrinya Khadijah. Namun beliau memutuskan untuk kholwat, untuk menyendiri di Gua Hira. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kalau umroh panjenengan biasanya ketika Siti Tur ten Mekah niku diajak keliling. Nggih, ten Arafah biasa ini ku mengke ketika pulang melewati Jabal Nur Gua Hira niku. Saged seumpami nedhi teng mriku nggih. Kemudian naik ke atas, tapi ngene ku wow, luar biasa nggih, tinggi. Waktu kula tasik studi teng mriku tiku sama masyayikh diajak satu bis waktu itu, satu kelas untuk berangkat umroh, diajak tenggene Masyairul Haram, tenggene Muzdalifah, Arafah, Mina, ngoten-ngoten ten Jabal Nur niku wau. Ternyata teman-teman niku ingkang saking Afrika niku sing kuat-kuat niku saged naik sampai dhuwur, kula pun boten kuat pun. Kali masyayikh pun tidak bisa sampai ke atas. Lah niki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke gunung sampai di sana ada Gua Hira niku temriku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'abbad, beribadah temriku. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Beliau beribadah itu memakai syariatnya siapa? Pakai syariat sinten? Ada yang mengatakan pakai syariat Nabi Nuh, ada yang mengatakan pakai syariat Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan pakai syariatnya Nabi Musa, ada yang mengatakan pakai syariat Nabi Isa. Tapi sedanten niku mboten enten penjelasan yang menunjukkan secara jelas rinci bahwasanya beliau berada ataupun beribadah dengan syariat Nabi siapa. Namun Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Raudhatul Anwar beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW beribadah ini mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ketika beliau menyendiri di Gua Hira, ini dilakukan terus-menerus selama 3 tahun. Setiap 1 tahun 1 kali beliau lakukan. Pada bulan nopo? Pada bulan Ramadan. Nah, ketika beliau selesai dari kholwatnya, beliau pulang ke Mekah. Sebelum ke rumahnya, beliau tawaf dulu. Tawaf dulu di Ka'bah 7 putaran, mantun ngonten wangsul ten griyane. Tahun berikutnya juga demikian, di waktu Ramadan beliau kholwat temriku.
Kemudian tahun ketiga juga demikian. Dan temeriku mulai ternyata nampak tanda-tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu kepada beliau. Di antaranya nopo? Beliau mimpi yang baik. Kemudian ternyata mimpi itu juga terjadi. Dan beliau sering melihat mimpi niku seperti falakus subuh, seperti hanya fajar sodik ngaten nggih, cahaya ingkang wonten ten ufuk timur. Kemudian juga beliau sering mendengar suara-suara. Kemudian juga beliau mengatakan, aku pernah melihat, mengetahui satu batu katanya di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku. Nah, ini tanda-tanda bahwasanya beliau akan diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Kemudian ketika beliau falamma kana fi Ramadan, pada Ramadan berikutnya, minas sanatil hadiyati wal arba'in, ketika beliau menginjak umur pada tahun ke 41, tapi umur beliau masih istilahnya di awal 41 lah. Beliau pun pergi untuk kholwat juga di Gua Hira. Beliau beribadah di situ. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Mengutus malaikat Jibril datang dengan wahyu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah SAW tercinta inggih punika sinten? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah meriwayatkan ini, waktu itu apakah Aisyah sudah ada? Bisa jadi sudah ada tapi masih kecil. Tapi kok tahu? Gitu ceritani kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha menceritakan ini. Beliau mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya shalihah. Jadi pertama kali wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang baik. Kemudian beliau di waktu mimpi itu beliau melihat nopo kados fajar sodik ngoten. Setelah itu sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah, beliau pun senang untuk hubbiba ilaihil khala, senang untuk kholwat, menyendiri. Dan beliau ketika datang malaikat Jibril, tentunya waktu itu beliau ketika kholwat niki nggih beto perbekalan. Ingkang nyiapaken nggih Khadijah garwanipun. Ketika perbekalan itu habis, beliau pun pulang, kemudian kembali lagi ke Gua Hira tersebut. Kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulit untuk bernafas. Malaikat Jibril menyuruh Rasulullah untuk membaca, Iqra, bacalah. Rasulullah mengatakan, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW didekap kalian malaikat Jibril sampai beliau sulit untuk bernafas. Dilepaskan lagi kalian malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Kanjeng Nabi pun tetap mengatakan, ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Didekap lagi kalian malaikat Jibril sampai balaghah jahda, sampai beliau sulit untuk bernafas. Kemudian dilepas lagi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menuntun Rasulullah SAW untuk membaca, Iqra,
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun waktu niku 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di sini Nabi SAW dituntun kalian malaikat Jibril, dan Rasulullah pun menirukan. Disitulah Rasulullah bisa membaca dan hafal nopo-nopo ingkang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril niku. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke rumahnya, ke kota Mekah, dalam keadaan beliau itu takut, subhanallah. Takut sekali, keadaan seperti itu aneh menurut Rasulullah. Mendapati makhluk yang belum pernah beliau jumpai. Ketika pulang sampai rumah, beliau dalam keadaan gemetaran. Fadakhala ala Khadijah. Beliau pun masuk ke rumahnya dan menemui istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau pun mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Beliau dalam keadaan ketakutan. Fazammiluhu, fazammaluhu. Kemudian Khadijah pun menyelimuti suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau itu tenang. Subhanallah. Setelah tenang, Rasulullah mengatakan kepada istrinya, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku takut pada diriku sendiri, aku takut. Takut nopo? Khawatir beliau itu nantinya meninggal dunia ketika didatangi malaikat Jibril. Dikhawatirkan beliau itu nanti meninggal dunia, ataupun takutlah pada diri ini, khawatir mungkin dicabut nyawani dan sebagainya, kados ngoten. Khasyitu ala nafsi, aku takut pada diriku sendiri, kata beliau. Tapi istri yang solehah niki jenengan tingali, kalla, jawabanipun dengan tegas. Istri yang solehah bisa menenangkan suaminya. Suaminya dalam keadaan galau, dalam keadaan khawatir pada dirinya, takut, niku saged menenangkan istri yang solehah. Kalla, tidak begitu, kata beliau. Kata Khadijah, wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menyusahkan kamu. Tidak akan pernah menjadikan kamu sengsara sama sekali. Subhanallah. Niki jawabanipun mantep. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya kamu adalah orang yang baik. Kamu biasanya menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kalla, membantu orang yang dalam keadaan kesulitan. Wa taksibul ma'dum, dan memberikan uluran tangan pada orang yang tidak memiliki harta, membutuhkan uluran bantuan. Wa tuqrid dhaifa, dan juga menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu membantu orang-orang nawaibul haq iki punika membela kebenaran. Lah mriki kebaikan-kebaikan iki Kanjeng Nabi sedanten disebutaken kalih garwanipun. Sehingga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang. Dan ternyata tidak hanya itu saja apa yang dilakukan oleh Khadijah. Setelah menenangkan Rasulullah, beliau pun mencarikan solusi yang lain. Inggih punika Kanjeng Nabi diajak kalian Khadijah untuk menemui Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal niki beliau agamanya agama Nasrani dan berpegang teguh pada kitab Injil yang dulu.
dan beliau sudah tua umurnya dan masih famili dengan Khadijah. Diajak menemui Waraqah ibnu Naufal. Ketika ketemu Waraqah ibnu Naufal, Khadijah mengatakan kepada Waraqah, "Ya bena'am, isma' mini bani akhika." Wahai anak pamanku, dengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu, yaitu Rasulullah maksudnya. Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah mengatakan, "Ya bena akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Ceritakan. Akhirnya Rasulullah menceritakan apa yang beliau temui, beliau dapati di waktu di Gua Hira tersebut. Akhirnya Waraqah ibnu Naufal pun mengatakan, "Hadan namus alladzi nazalallahu ala Musa." Ini adalah namus. Namus niku sebutan malaikat Jibril. Nggih. Pakai bahasa Ibrani, ini adalah malaikat yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa dulu. Karena malaikat Jibril tugasnya apa? Nggih, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah malaikat yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian beliau mengatakan, "Ya laitani fiha jada'an." Duh, andai kata aku masih muda dan masih kuat. Waktu itu beliau sudah tua dan beliau sudah tidak bisa melihat lagi, sudah rabun penglihatannya beliau, Waraqah ibnu Naufal. Beliau mengatakan, andai kata aku masih muda dan masih kuat, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Andai kata nanti aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Nah, ini kaget Kanjeng Nabi SAW ketika disampaikan seperti niku. Nah, niki sampun isya ya. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu.
Nggih, kita lanjutkan. Dados Waraqah ibn Naufal mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku masih hidup di saat nanti kaummu mengusirmu. Nah, temriki Kanjeng Nabi SAW, beliau bertanya kepada Waraqah dan kaget waktu itu. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Rasulullah SAW. Kemudian Waraqah ibnu Naufal mengatakan, na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qat bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Tidaklah seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali nanti dimusuhi. Dimusuhi kaumnya. Karena nopo? Nyulayani adat istiadat yang ada. Berbeda dengan adat istiadat orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Seperti hanya menyembah berhala, kemudian macam-macam khurafat, nopo mawon yang menyebar waktu itu pada zaman jahiliyah. Wa yudrikuni yaumuka ansuruka nasron muazzar. Andai kata aku nanti kok menemui masamu di waktu kamu diusir oleh orang-orang ataupun oleh masyarakatmu, ansuruka nasron muazzara, aku akan membantumu, menolongmu dengan sekuat tenaga. Niki Waraqah ibnu Naufal. Dan ternyata qaddarallahu wa masya'a fa'al, setelah Rasulullah SAW pulang bersama Khadijah, tidak lama kemudian Waraqah ibnu Naufal meninggal dunia. Setelah itu fatarul wahyu terputus. Sampun turun 5 ayat niku wahyu terputus. Adapun kisah berikutnya seperti apa, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, banyak sekali yang dapat kita petik dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat-sifat Rasulullah SAW bisa kita jadikan suri tauladan, ya. Dalam kehidupan kita bisa praktekkan hal tersebut. Banyak sekali akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang baik, yang mana bisa kita tiru, kita contoh untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibu-ibu ataupun para jamaah putri bisa melihat bagaimana istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana luar biasa kesolehannya, betul sekali apa yang beliau pilih, yaitu wanita yang memang betul-betul terhormat, wanita yang memiliki akhlak, kemudian wanita yang betul-betul mengedepankan kebenaran. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu kebenaran tersebut dari Allah, pertama kali yang menerima dakwah Rasulullah dari kalangan wanita sinten? Garwanipun inggih punika Khadijah bintu Khuwailid. Dan beliau betul-betul ketika masuk Islam membantu dakwanya Rasulullah dengan luar biasa. Sampai Rasulullah SAW meskipun Khadijah sampun meninggal dunia, terkenang di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebut-nyebut Khadijah di depan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau pun cemburu terhadap siapa? Khadijah, padahal beliau tidak pernah melihat Khadijah. Niki karena saking saene akhlakipun sinten Khadijah bintu Khuwailid. Dan niki ingkang saged kula aturaken kita pelajari bersama terkait dengan sirah nabawiyah Raudhatul Anwar fi sirati an-Nabiyil Mukhtar,
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.